Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rekan-rekan semuanya, para pegiat RT RW Net di seluruh Indonesia. Melanjutkan apa yang pernah kita diskusikan di dalam grup. Jadi waktu itu sempat saya share hasil yang seperti ini ya. Lumayan kan? Ada speed test yang sampai 2000 lebih Mbps. Nah, di sini untuk server yang saya pakai ini server sendiri. Kita buat sendiri, ada di local host kita sendiri. Ada di jaringan lokal kita sendiri. Sehingga ketika saya speed test langsung dari server, dapatnya langsung lumayan 2600 megabyte per second. Untuk upload bisa sampai 4500 megabyte per second. Ini kalau kita cek dari klien, kalau lewat wifi rata-rata saya dapatnya itu sekitar 30 sampai 50 Mbps. Kalau untuk koneksi langsung pakai via LAN hampir menyentuh 1 GB per detik. Nah, jadi teman-teman, kita lanjutkan yang kemarin. Saya udah berjanji untuk membuat tutorial singkat mengenai cara-cara untuk membuat server speed test UCLA yang resmi ya. Ini yang resmi, bukan server abal-abal yang seperti beberapa yang di tutorial YouTube yang lain, yang server abal-abal yang sekedar modal HTML, script HTML biasa, kemudian dari segi validitas hasil speed testnya pun juga siapa yang mau gitu kan. Sedangkan kalau kita memakai speed test yang langsung dari UCLA, saya yakin para klien akan lebih prefer ketika melihat di sini ternyata untuk server yang kita pakai itu adalah server punya kita sendiri. Misal anggap aja RT RW Net mana gitu. Oke teman-teman, jadi singkatnya gini, untuk membuat server speed test sendiri ada beberapa poin yang harus saya luruskan dulu ya. Beberapa catatan penting ini. Ini jangan sampai ada kesalahpahaman dari para rekan-rekan semuanya di sini. Yang pertama ya, untuk pembuatan server speed test UCLA ini, mohon tidak berharap akan menambah kecepatan internet. Jadi ketika saya contohkan tadi bisa untuk speed test ini, apalagi yang langsung dari server ya, ini bisa kita lihat bisa sampai 3000 lebih Mbps. Nah, padahal kecepatan koneksi kita paling ada para pegiat RT RW Net di sini paling berapa ya? Kisaran 50, 100 gitu. Nah, ini kita speed test sendiri bisa sampai segini. Nah, mohon tidak untuk berasumsi ini untuk menambah kecepatan internet. Tapi ingat, ini di poin kedua yang saya cantumkan di sini lebih berfokus kepada manajemen bandwidth yang efisien. Maksudnya bagaimana? Teman-teman, saya yakin beberapa kliennya itu kan sering entah ada komplain gara-gara ketika di speed test hasilnya terlalu jeblok, apalagi ketika kondisi ramai. Coba bayangkan saja ya, dengan kondisi traffic yang lumayan padat, kemudian ada yang melakukan speed test, saya yakin buat saya pribadi penggunaan bandwidth untuk speed test itu sangat-sangat mubazir, sangat-sangat tidak ada gunanya, justru merusak koneksi secara keseluruhan. Karena apa? Harusnya misal ada 10 user yang melakukan speed test, harusnya 10 bandwidth yang dialokasikan buat 10 user tersebut bisa kita alokasikan ke yang lain. Misal user-user lain yang lebih butuh untuk Zoom meeting, kemudian untuk streaming atau mengakses media sosial yang lainnya. Nah, tapi gara-gara penggunaan speed test ya tentu saja sedikit banyak akan memakan bandwidth kita. Sedangkan kalau kita limit sesuai dengan paket, konsekuensinya biasanya apalagi yang satu rumah dipakai rame-rame ini, pasti akan ada komplain alasannya lemot koneksinya jelek, padahal acuannya hanya sekedar dari speed test. Nah, satu sisi memang kita kalau menjelaskan ya bagaimana lagi, yang namanya konsumen adalah raja, mau dijelaskan bagaimanapun juga kalau mereka sudah bersikuku dengan keyakinan mereka bahwa acuannya adalah speed test, ya kita yang dirugikan. Nah, jadi intinya di sini adalah tutorial ini tidak bermaksud untuk menambah bandwidth sama sekali, tidak, tapi kita ingin memanage bandwidth yang ada biar lebih efisien,
kemudian bandwidth yang salah satunya adalah bandwidthnya speed test, trafficnya speed test itu tidak lagi mengganggu traffic dari jaringan RT RW-Net kita secara keseluruhan. Nah, terus yang terakhir ini ada poin ketiga yang menurut saya ini sangat krusial sekali, karena apa, RT RW-Net kita ini secara tidak langsung akan lebih dipercaya. Karena ketika melakukan speed test dengan UCLA, sebagai yang saya contohkan tadi ini, kita punya server speed test sendiri. Ini nanti kalau itu sudah diregistrasi, ini bisa nanti muncul nama RT RW-Net punya teman-teman sendiri. Entah itu nanti misal Kadalnet atau mungkin Hypernet kayak gitu. Nah, sedangkan kalau umumnya misal kita memilih ini ya, biasanya nanti akan muncul entah itu dari mana, atau yang paling sering malah ambil server speed testnya itu dari PT Telekomunikasi Indonesia terdekat kalau kebetulan menggunakan ISP punya Telkom. Nah, sedangkan kalau kita punya server sendiri, saya yakin di situ kita punya kebanggaan tersendiri, bahwa RT RW-Net yang kita buat itu tidak sekedar server biasa, tapi kita memang sedikit satu level lebih tinggi daripada RT RW-Net pada umumnya. Oke, selanjutnya untuk daftar tutorial ini rencananya akan saya bagi dua. Yang pertama untuk part 1 berisi setup untuk UCLA server, untuk OS Ubuntu server. Ini rekomendasi saya ya. Sedangkan yang satunya lagi untuk OS Ubuntu, rencananya saya skip. Lihat nanti aja lah. Soalnya gampang kalau Windows. Nah, kemudian untuk part kedua rencananya ini saya buatkan untuk bagaimana cara mendaftarkan dan mengonlinekan server tersebut secara resmi di UCLA. Jadi yang pasti ketika ini tadi sebagai yang saya contohkan tadi, ketika dilakukan speed test, maka server yang muncul adalah server punya kita sendiri. Nah, ini resmi ya. Resmi, bukan permainan hacking atau sejenisnya atau pengalian traffic, tidak. Tapi memang ini apa adanya. Ketika kita buka aplikasi speed test, maka yang muncul adalah server kita sendiri. Oke, selanjutnya sebagai gambaran di sini untuk topologi jaringannya, topologi jaringan yang saya pakai di sini kebetulan seperti ini. Ada 3 ISP yang saya gabungkan melalui load balance via OpenWRT. Kemudian di sini ada MikroTik 1 yang digunakan sebagai untuk memanage jaringan semuanya ini. Jaringan di klien ini dimanage melalui MikroTik. Nah, di sebelahnya MikroTik sini ada PC server. Nah, kebetulan PC server tersebut saya tumpangi Hyper-V yang saya jalankan untuk menjalankan operating system Ubuntu, yang di Ubuntu tersebut ada server speed testnya. Oke, untuk persiapannya saya anggap teman-teman semuanya sudah melakukan untuk part 1 ini ya. Untuk persiapannya silakan disiapkan OS Linux apapun terserah, bisa langsung diinstal di harddisk atau dengan VirtualBox juga tidak apa-apa. Nah, untuk ini saya anggap sudah ya. Untuk yang ini saya anggap sudah. Nah, kemudian untuk selanjutnya port forwarding dari router ke server speed test di port 8080. Kalau ini wajib. Kenapa? Karena ini nanti berkaitan dengan part 2, yaitu akun UCLA hoster yang bisa didaftarkan di sini. Nanti silakan daftar sendiri saja. Nah, jadi nanti untuk server UCLA itu nanti akan membaca di server kita melalui port 8080. Oke, langsung aja. Untuk tutorialnya sangat singkat sekali. Kemungkinan kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan Linux tidak membutuhkan waktu lebih dari 1 menit untuk persiapan server ini. Oke, nah di sini ada beberapa script yang sudah saya tuliskan. Insya Allah nanti akan saya share di deskripsi. Nah, di sini untuk link sudah saya sediakan juga. Jadi teman-teman yang untuk pengguna Linux silakan di copy paste saja nanti. Kemudian masuk ke terminal SSH, tinggal di enter. Nah, sudah, itu aja. Kemudian kalau sudah, silakan disiapkan file tersebut UCLA server SH. Karena saya malas mengetik, jadi saya siapkan di awal. Nah, untuk update script permissionnya biar bisa dieksekusi. Oke. Oke, sudah. Kemudian langsung proses ke install.
tekan Y. Oke, sudah, itu aja caranya. Dengan ini server kita statusnya sudah terinstall. Nah, untuk mengecek apakah sudah jalan atau belum, silahkan teman-teman cek IP-nya, IP, nah ini ya, IP server kita di sini 999.243. Silahkan dibuka di browser. Berapa tadi? 243. Kemudian portnya 8080. Nah, jika keterangan UCLA server it's worked, berarti kita sudah selesai men-setting untuk part satunya. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman? Saya yakin ini sangat sederhana sekali dan sangat mudah sekali, tidak butuh waktu lama untuk mempersiapkan server UCLA ini. Oke, untuk selanjutnya silahkan dipersiapkan bagaimana cara ini nanti ketika servernya restart. Ini saya pakai, kebetulan di sini saya pakai cron tab. Jadi ketika terjadi reboot atau server entah itu tidak sengaja dimatikan atau bagaimana, nah saya siapkan di sini untuk cron tabnya. Setiap kali reboot untuk scriptnya nih ya, untuk setiap kali reboot maka akan mengeksekusi UCLA server secara daemon, jadi secara background. Oke, kita save, udah selesai gitu aja. Nah, untuk koman-komannya bisa mulai apa? Silakan teman-teman kayak gini. Sudo UCLA server SH. Nah, jika ingin merestart server, tinggal nih klik restart. Nah, nanti server akan di stop secara daemonnya, kemudian akan di start ulang. Nah, mohon maaf ini agak lama ini, nah agak lama. Oke. Oke, ini barusan sudah saya pastikan untuk server UCLA sudah jalan. Nah, kemudian jika teman-teman ingin merubah pengaturan, nanti silakan dibuka file yang bernama UCLA Properties. Nah, di UCLA Properties ini silahkan pastikan untuk UCLA server TCP port 5060 sama 8080 jangan uncomment. Kemudian UDP juga sama, uncomment juga. Nah, ini yang paling penting, ini juga silakan dihapus untuk komen yang ada di sini. Jadi UCLA server allowed domain hanya ada dua, ucla.com sama speedtest.com. Biar apa? Tidak ada akses di luar dua website ini yang mengizinkan untuk mengakses server kita dari luar. Karena ini setelah ini akan ada yang di part 2, cara mengonline-kan server kita agar bisa diakses oleh UCLA. Oke, kemudian nah di sini ada untuk pengaturan SSL. Nah, di pengaturan SSL ini biasanya kalau ini saya hilangkan untuk komennya, ini juga dan ini. Nah, khusus untuk yang ini untuk sertifikat SSL-nya. Jika teman-teman sudah punya domain dan memiliki sertifikat SSL, kalau saya biasanya cari gratisan itu di sini. SSL. Nah, saya cari free. Nah, freeSSL.org. Ini biasanya ini yang paling mudah untuk verifikasinya, juga paling gampang. Kemudian untuk masa aktifnya 9 hari. Mungkin share bot di Ubuntu-nya biar ketika nanti ini sertifikatnya masa aktifnya habis bisa secara otomatis diperpanjang. Nah, cuman untuk tutorial bagaimana cara membuat share bot SSL ini otomatis, ini nanti mungkin bisa di part keempat atau yang selanjutnya. Oke,
Jadi di sini saya singkat saja. Jadi fungsinya kenapa kok harus ada sertifikat di sini? Jadi teman-teman kalau menjalankan ini ya, kayak saya kasih contohkan di sini dulu. Ini saya sudah punya server yang sudah aktif di domain ini. Nah, ketika domain ini menggunakan SSL, nanti untuk status HTTPS-nya akan aktif atau passed, hijau, sudah hijau. Nah, ketika sudah hijau, maka speed test yang dijalankan di web juga bisa memunculkan server kita. Nah, kalau SSL-nya tidak aktif, maka dari web juga tidak akan memunculkan SSL. Maka sebagai contoh ini, nah ini kadang sertifikat ada sesekali memang ada error. Jadi beberapa kali mungkin untuk di website server saya kadang nggak muncul. Cuman biasanya harus nunggu 1-2 hari, otomatis nanti di sini muncul sendiri kok. Tapi untuk yang di aplikasi baik HP atau dari Windows akan langsung dimunculkan karena ini tidak menggunakan sertifikat SSL. Ya, ditunggu sebentar. Nah, ini kebetulan saya dapat Universitas Negeri Malang. Untuk server saya sendiri kebetulan SSL-nya sedang mati. Nah, di sini kan tidak ada. Ketika SSL mati, otomatis server kita tidak terdeteksi di website, tapi hanya terdeteksi via aplikasi. Nah, oke, mungkin cukup itu aja tutorialnya. Sangat mudah sekali jika teman-teman ingin membuat server UCLA sendiri. Nah, tahap pertamanya tolong silahkan dipersiapkan untuk OS yang mau digunakan, entah itu Windows, entah itu Linux, terserah. Yang paling mudah menurut teman-teman yang mana. Pastikan port forwarding ya, pastikan port forwardingnya router sudah diarahkan ke IP server kita. Sebagai contoh yang tadi saya pakainya di sini yang IP 999243. Nah, untuk port 8080 ketika dicek langsung UCLA server it's work. Nah, kalau sudah tinggal setting di router untuk port 8080 silakan dialihkan ke IP 243. Oke, mungkin cukup itu untuk tutorial part satunya. Bisa dilanjut untuk part kedua setelah ini. Oke, itu aja saya kiri. Selamat malam kepada teman-teman semuanya. Silakan dicoba. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar atau chat via link yang sudah tersedia di bawah. Oke, terima kasih.